Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmeni Puspitasari Siregar. Saya Nur Hasanah Harahap. Di sini kami akan membuat video tentang mata kuliah Ekonomi Mikro Islam yang berjudul Teori Perilaku Produsen. Happy watching guys. Pernah nggak sih kalian berpikir kenapa produsen bisa tetap untung walaupun harga dan barang naik? Atau bagaimana Islam memandang aktivitas produksi? Hari ini kami akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu Teori Perilaku Produsen. bukan hanya dari sudut pandang ekonomi konvensional, Tetapi juga dari perspektif Islam yang penuh dengan keadilan dan moral. dalam ekonomi konvensional, tujuan utama produsen adalah memaksimalkan keuntungan. Ada pun dua konsep utama, yaitu Pertama, Pareto Optimality, yaitu kondisi efisiensi maksimal dalam penggunaan sumber daya. yang kedua, given demand hypothesis. Permintaan sudah ada dan produsen tinggal menyesuaikannya. Namun, teori ini dikritik karena terlalu fokus pada efisiensi Kurang memperhatikan keadilan dan mengabaikan nilai sosial dan moral. Produksi bukan hanya sekedar mencari laba. Produksi juga amanah dan bertanggung jawab sosial, bahkan bisa bernilai ibadah. Adapun faktor produksi dalam Islam, yang pertama adalah tanah. Tanah tidak boleh dirusak. Yang kedua adalah modal. Modal harus bebas dari riba. Dan yang ketiga adalah pengusaha. Pengusaha harus diupah dengan adil. Jadi contoh studi kasus teori perilaku produsen yang pandangannya adalah contohnya adalah usaha kue rumahan, yang dimana usaha mempunyai kemampuan kue untuk dijual per harinya. Harga jual per satu biji kue ada yang 5.000 dan biaya awal adalah 2.500 per satu biji kue dan keuntungannya per satu biji kue adalah 2.500. Tetapi seiring berjalannya waktu, harga bahan kue semakin naik, yang akuratnya biaya awalnya 2.500 menjadi 3.500 dan keuntungannya akuratnya 2.500 menjadi 1.500. Ibu Sari mempunyai pilihan antara kenaikan harga, ukuran besar atau kecilnya produk, dan bagaimana bentuknya kue tersebut. Jadi Ibu Sari memilih untuk membeli bahan di grosir agar harga ataupun modal yang bisa didapatkan agar lebih murah. Dan Ibu Sari menambahkan bahan-bahan premium jadi 3.000 dan Ibu Sari menyesuaikan ukuran. Jadi keuntungan Ibu Sari menjadi untung tanpa ukuran kurang. Studi kasus yang kedua yaitu usaha jus buah yang dimana didirikan oleh Rina. Rina mempunyai 3 buah yaitu jus jeruk, jus mangga, dan alpukat. Jus jeruk dijual seharga 8.000, jus mangga dijual seharga 10.000, jus alpukat dijual seharga 12.000. Ternyata mangga lebih sering habis daripada alpukat. Yang awalnya berdapat 330.000, akhirnya Rina mengubah kombinasi produknya, memperbanyak mangga dan mengurangi alpukat. Jadi yang awalnya mendapat 330.000 akhirnya mendapatkan 390.000. Tujuan produksi dalam ekonomi Islam tidak hanya untuk mencari keuntungan duniawi, tetapi juga untuk mencapai kesejahteraan secara menyeluruh bagi individu dan masyarakat, memenuhi kebutuhan dasar manusia secara layak seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Dari materi ini kita dapat memahami bahwa teori perilaku produsen dalam ekonomi konvensional berfokus pada efisiensi dan keuntungan. Namun dalam Islam, produksi tidak hanya soal laba, tetapi tentang keuntungan, keadilan, dan tanggung jawab. Karena pada akhirnya tujuan ekonomi Islam bukan hanya sukses di dunia tetapi juga di akhirat. Mungkin cukup sekian video yang bisa kami jelaskan. Jika teman-teman masih kurang mengerti, teman-teman bisa menanyakan saat kami presentasi nanti. Jika ada kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.